oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketawain apaan sih? Hah? Ketawain Enggak. apaan? Ada ya. Iklannya Kita seru, bahas. iklannya Kita lanjut. seru. Jamaah yang di rumah penasaran tahu. Enggak, kita masih membahas Memang tentang tema kita apa hari ini? Tema kita Ya, baru hari ini bergabung. ya, menikah buat apa? Nah Mas Fadil waktu menikah sama Terani, kenapa? karena cinta. Beneran. Karena Allah. Kan banyak wanita lain. Terserah saya dong, mau saya yang milih. Ya, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu nih. Ada sebuah video tayangan ya, tentang kisah wanita Lombok nikahi bule. Ini ditayangannya. Emang enak. Insya Allah, tabarakallah. Ya namanya cinta itu gak memandang dia dari suku mana, dari negara mana. Mungkin ya, mohon maaf sebelumnya. Kayak seandainya orang yang hidungnya gak mancung gitu ya kan. Pengen cari pasangan yang mancung. Oh, nyinggung saya. Anjing, saya lagi mengumpamakan. Saya nggak nyebut nama. Tuh kan Tapi kan pengennya kan arahnya ke saya. Enggak, Yang ini ya yang Allah, ya mancung Rob. di sini siapa? Ya Saya Allah. kan. Ya Allah ya Robi. Udah, saya nengok sini aja deh. Terus tapi gimana Ustadz Syam nih, izin nih Ustadz Syam. Yeah. Orang pasti pernikahan pengennya pas ngeliat keturunan tuh Masya Allah ya mudah-mudahan cantik dan tampan gitu. Tapi tiba-tiba Allah menakdirkannya beda. Ternyata anak yang lahir itu spesial. Iya. Atau mungkin mohon maaf sebelumnya gitu ya. Cacat dari lahir. Untung Anwar mirip uminya. Jadi alhamdulillah ganteng. Seandainya mirip saya kembali modal. Nah itu gimana Ustadz Syam kalau seandainya orang tidak sesuai dengan ekspektasi? Mohon izin penjelasannya. Saudara Ramadan tabe guru kami. Waduh, Mas Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernikahan selanjutnya dengan tujuan untuk memperbaiki keturunan. Bukankah memang sudah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam li jamaliha wa limaliha wa linasabiha wa lidiniha fadfar bidzatid din. Memang disebutkan di sana karena keturunannya dan juga karena parasnya atau karena kecantikannya atau karena ketampanannya. Maka subhanallah memang ketampanan itu atau kecantikan itu kata Nabi SAW akan meningkatkan perasaanmu kepadanya. Makanya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah saya udah menikah. Dengan siapa engkau menikah? Dengan wanita ya Rasulullah. Kau pernah lihat sebelumnya dia? Gak pernah ya Rasulullah. Kalau begitu mestinya engkau melihatnya terlebih dahulu karena memandangnya itu akan menambahkan rasa sayang atau rasa suka, rasa keinginan dalam dirimu untuk menikahinya. Maka subhanallah, maka tidak mengapa seorang melihat parasnya terlebih dahulu namun mengutamakan karena agamanya. Ternyata setelah menikah Allah Subhanahu wa taala takdirkan ia memiliki seorang anak yang spesial. Ya mohon maaf disebutkan bahwasanya mungkin anaknya berbeda dengan anak orang lain pada umumnya atau pada normalnya. Kita tidak mengatakan bahwa ia adalah tidak normal, tetap normal. Namun Allah memberikan ujian dengan yang luar biasa kepada orang tua yang Allah anggap mereka sanggup untuk menjalaninya. Maka yang pertama, ridholah akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha. Tak ada satupun manusia yang tidak mendoakan agar keturunannya menjadi keturunan yang sempurna penciptaannya. Makanya guru kita Ustadz Maulana sering mengajarkan kepada kita ketika usia kandungan memasuki pembentukan maka banyak-banyak menyebut nama Allah. Ya Allah ya Musawwir, ya Musawwir, ya Musawwir, yang maha membentuk, yang maha membentuk, yang maha menggambar gitu ya. Yang maha membentuk melukis wajah anakku. Maka subhanallah memperbanyak doa tersebut. Semua orang tua berharap keturunannya yang lahir adalah lahir sempurna. Bahkan ketika lahiran kemarin pasangan kami bahwasanya ketika lahir dokter meminta kami untuk mengeceknya. Jadi dicek 1, 2, 3 jarinya sampai 20 jumlah jari tangan dan kakinya. Maka subhanallah inilah yang diharapkan semua orang tua. Namun ternyata yang terlahir berbeda dengan anak yang lain. Maka yang pertama ridholah akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pasti yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan di dalamnya. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kau tidak senangi ya di mata manusia itu adalah bukan sesuatu yang baik, namun ternyata itu adalah sesuatu yang baik bagi orang tuanya. Mohon maaf kami mengangkat sedikit cerita. Pernah kita tahu di Indonesia ini ada seorang anak yang viral ya, berada duduk di atas kursi roda, namun ternyata hafalan Al-Qur'annya melebihi anak-anak yang normal pada umumnya. Ada seorang anak yang di atas kursi roda, namun ternyata hafalan Al-Qur'annya luar biasa dan itu membawa berkah kepada kedua orang tuanya. Nanti orang tua akan sangat bersyukur di
hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ternyata anak inilah yang mengantarkan orang tuanya ke surga. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syah Mas Fadli. masa penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Banyak orang yang mungkin sekarang hidupnya kurang, ekonominya kurang bagus, pengen nanti kalau menikah dengan orang yang ekonominya bagus. Buat apa sih? Salah satunya dia bercita-citanya untuk menaikkan derajat keluarganya. Supaya di mata orang keluarganya ini diangkat derajatnya. Nah ini bagaimana hukumnya kalau seandainya orang menikah demi menaikkan derajat keluarga menuju kehidupan yang lebih baik? Mohon izin penjelasannya Habib. Tafadhol Ya Habib. khair afwan Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana hukumnya orang yang menikah demi menaikkan derajat keluarga dan mempermudah kehidupannya? Sah saja nggak jadi masalah. Yang dipertanyakan di sini adalah menaikkan derajat di mata Allah Subhanahu wa taala atau di mata dunia atau di mata teman-temannya. Berarti kan kalau misalkan di mata dunia atau teman-temannya berarti karena hartanya. Bolehlah menikahi oleh kamu, yakni karena kecantikannya atau karena keturunannya atau karena hartanya. Tapi yang terbaik adalah karena apa? Karena agamanya. Ketika dia karena agamanya itu akan membentuk angka 1. 1 agamanya dan yang lainnya itu 0. Kalau dia cantik tambah 0 jadi 10. Kalau misalkan dia banyak hartanya, tambah lagi 0, berarti 100. Kalau dia nasabnya dari nasab yang bagus, tambah lagi 0, berarti 1000. Inilah kesempurnaan. Yang mana dikatakan bahwasanya kesempurnaan didapat adalah dengan agamanya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya nikahilah oleh kamu. Boleh mau nikah sama siapa yang kamu senangi, yang kamu sukai. Tapi ingatlah, kalau kamu menikahi dengan agamanya kamu akan lebih tenang. Tapi kalau kamu tidak menikahi karena agamanya kamu capek sendiri, pusing sendiri, ributnya, ininya, itunya. Kalau kamu nikahi karena hartanya, kamu dapat hartanya, kamu dapat kedudukannya. Tapi boleh jadi karena dia agamanya minus, maka yang didapat apaan? Kamu bisa dianiaya atau diinjak-injak atau nggak dihormatin atau nggak dihargain atau dihina-hina dan lain sebagainya. Kalau misalkan kamu beruntung mendapatkan istri yang salehah, yang bertakwa kepada Allah, keturunan yang baik, rizkinya banyak dan hartanya berlimpah. Sebagaimana Rasulullah mempersunting Siti Khadijah yang kaya luar biasa, Rasulullah dihormatin. Karena apa? Karena dia mengenal agama dari Rasulullah. Dia dididik dengan didikan Rasulullah, dengan akhlakul karimah yang baik. Kalau kita nih misalkan siapa di antara kita nih dapat yang istrinya kaya raya, yang cantik, yang luar biasa, dan soleha, Ustaz Maulana. Iya, Ustaz Maulana misalkan besok ya kan, Iya. bulan depan atau 2 bulan lagi, Iya. dapat istri yang soleha, Amin. yang bertakwa kepada Amin. Allah, yang cantik jelita, Amin. yang kaya raya, Amin. ya kan? Maka ketika dididik dengan didikan agama dan punya agama yang bagus, maka Masya Allah, kenikmatan yang tiada tara dan kebahagiaan di dalamnya, mahligai rumah tangga yang indah. Dunia akhirat dia dapatkan. Masya Allah. Amin. Bulan depan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Tapi kan Atau harusnya tahun depan. besok ya. Udah, jangan dilanjutin. Kita nonton ini dulu nih buat jamaah Islam ini ada di rumah ya. Ada sebuah video tayangan yang viral juga nih. Sempat kemarin ada video tentang pengantin membagikan amplop kepada anak yatim. Ini bagus hebat banget. dong. Ini dia tayangannya nih. Ini dia berbagi kebahagiaan ini. Masya Allah luar biasa ya. Pastinya orang yang menikah itu bahagia banget. Lagi bahagia banget. Dan mulianya nih mereka ini bukannya mau menerima amplop pada pernikahan. Tapi memberikan amplop pada orang lain. Berarti kan mengajak anak yatim ini kan berbahagia juga. Seperti apa yang dia rasakan. Mudah-mudahan jamaah yang di rumah juga bisa mengikuti ya. Amin. Jadi amin, ketika ya ada Rabbal Alamin. pernikahan anak-anak yatim Ini bahagia. role model. Oh, iya Jadi benar. sebagai contoh ya kan nanti yang lain bisa ngikutin insya Allah. Nah bagaimana caranya Ustadz Maulana? Apakah ini jadi salah satu cara untuk pasangan ini menjadi bahagia dunia dan akhirat pada saat pernikahan ini menjadi berkah gitu loh. Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya Allah. Habib dulu kalau mau bahagia tuh kecil, sesam main hujan-hujan ya, udah bahagia banget. Main hujan-hujanan Ustaz, main bola sambil Udah bahagia hujan-hujanan. Betul, main bola sambil hujan-hujanan. Bahagia banget. Buka baju, Saya main video ya kan? game waktu itu kalau bahagia. Sok Anak kota. sok kaya. Main gundu Ustaz. Berarti kita mau ya kan? diajak bahwa dia anak kota, kita anak kampung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Udah, gimmicknya nggak usah. Nggak enak dia main dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana supaya pasangan itu mendapatkan kebahagiaan yang berkah. Bahagia di dunia dan di akhirat yang ada keberkahannya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kunci kebahagiaan kata Nabi dalam satu hadis disebutkan ada 4. Yang pertama pasangan hidup yang soleha. Itu kebahagiaan itu kalau memiliki istri soleha. Menghibur, penyejuk hati.
hati, Amin, ya Allah. membahagiakan, Amin. menenangkan, Amin, membuat amin. sakinah, Amin, amin. mawaddah, Amin, rahmah amin, dalam amin. hayalan. Amin. Kemudian memiliki anak yang baik, yang nurut. Itu kebahagiaan itu. Wahai anak-anakku, anak-anak dimanapun berada. Kalau mau lihat kebahagiaan orang tua, nurut sama orang tua. Dengerin nasihatnya, muliakan. Maka itu adalah bentuk kebahagiaan. Orang tua tidak butuh uang. Enggak. Tapi butuh bagaimana engkau ada di sisinya. Mohon maaf, aku tidak butuh kirimanmu nak. Tapi aku butuh dirimu dan kirimanmu. Nomor rekening jangan lupa. Apalagi, mohon maaf, kenapa? Tidak butuh kiriman, karena dia tidak tahu untuk ngambil uang. Kalau dirimu datang enak. Apalagi, teman pergaulan yang soleh. Teman yang baik itu mengingatkan kebaikan, mengajak kebaikan. Makanya saya senang banget berteman sama Mas Fadli. Sebut lagi nama dia. Alhamdulillah, ya kan? Ada yang ngaku juga. Gitu dong, sekali-sekali ngakuin. Susah amat tuh kata-kata berat. Berat banget itu mulut mau ngakuin temennya. Hebat gitu loh, ya kan? Kebahagiaan itu kalau kita memiliki teman yang baik. Karena selalu mengingatkan kebaikan. Apalagi tersedianya rezeki di kampung sendiri, di negeri sendiri, itu kebahagiaan. Oh, usahanya di rumah sekarang online dan sebagainya, tidak kemana-mana, dekat sama anak dan sebagainya. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan caranya raya rezeki halal, bersyukur, qanaah, ikhlaslah, kemudian bertakwalah kepada Allah, bersabar atas segala masalah dan bersyukur atas pemberian Allah. Kemudian zikir, ingat Allah. Karena pernikahan itu adalah ibadah. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga dengan dijadikan adalah merupakan ibadah. Itulah bentuk kebahagiaan. Amin, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita doakan ya Ustadz ya. Seperti tadi apa yang digambarkan Ustadz dapat semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ingat-ingat lagi tadi ngomong apaan. Ya, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam Itindah yang ada di rumah. Kita akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Itindah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Saya menikah dengan mu'alaf. Dan mereka cerai lalu istri saudara saya ini kembali ke agama awalnya ya. Padahal punya anak masih kecil. Dan istrinya juga dapat hak asuh. Yang saya tanyakan ini Ustadz, anaknya ikut agama siapa ya Ustadz? Wah ini Habib nih agak ribet di pertanyaannya. Karena menikahnya awalnya beda agama terus jadi satu agama. Cerai kembali ke agama masing-masing dan anak ikut ke ibunya. Ibunya non muslim. Mohon izin penjelasan. Ikut ke agama siapa harusnya? Afwan Mas Fadli, Ustadz Maulana. Silakan Bib. Ustadz Syam. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah yang dikatakan bahwasanya istri itu madrasatul ula. Madrasah pertama bagi anak-anak kita. Maka wajib bagi seorang suami untuk mendidik istrinya dengan didikan yang baik. Wajib bagi calon suami mencari calon istri yang terbaik. Sesuai dengan syariat agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika memilih istri, pertama istikharah dulu. Besok kelak dia bakalan bisa ngurus anak kita agak. Dia bakalan bisa menjaga anak kita agak. Bakal bisa menjadikan anak kita ini dekat dengan Allah dan Rasulnya agak. Ya Allah, kalau memang dia dekat denganmu dan mendapatkan keriduanmu, maka permudahlah. Maka gampangkanlah daripada perjodohan ini. Apabila dia akan jauh daripada keberkahan dan kebaikan, maka jauhkanlah dengan cara yang baik dan yang terbaik. Dari awal sebelum nikah tersebut, maka minta dulu sama Allah, istikharah dulu. Dan tadi dijelaskan bahwasanya nikahlah karena apa? Karena agamanya. Di dalam agama tersebut penuh dengan keberkahan. Dalam agama tersebut adanya kebaikan. Karena agamanya tersebut besok dia kelak ketika kita keluar, kita bekerja, kita ada di tempat lain, kita nggak di rumah, dia menjaganya tetap dengan mengingat kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan syariat agama. Inilah yang benar. Oh ditanya, misalkan kita nikah, anak ikut siapa? Wajib bagi bapak untuk menjadikan anak tersebut adalah anak yang muslim. Anak yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kalau dia tidak dekat dengan Allah dan Rasulnya, Anda yang akan dipertanggungjawabkan. Anda yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dikatakan bahwasanya orang tua bisa diseret anaknya ke dalam neraka? Inilah yang dikatakan orang tua bisa ditarik ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Tidak bisa menjaga anaknya. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Kita nih selalu berharap, ya Allah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah jadikanlah aku punya anak yang saleh. Jadikanlah anakku yang bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah aku mempunyai anak yang bisa menolongku nanti. Kan kita tahu nih, guru-guru kita sering menjelaskan bahwasanya anak Adam itu terputus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doa anak yang saleh. Kalau kita memiliki anak yang salehah, yang mendoakan kita, kita punya tabungan. Ketika kita meninggal, selama anak kita masih hidup mendoakan kita, kita punya tabungan. Anak kita mendidiknya dengan didikan yang baik terhadap anak-anaknya, tabungan yang besar lagi. Kenapa? Didoakan terus menerus. Siapa yang doakan? Bapaknya, kakeknya. Oleh karena itu, ayo sekali lagi, ikut siapa agamanya? Ikut bapaknya. Agar apa? Agar kita jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bawa mereka, didik mereka dengan didikan agama, boleh temuin ibunya. Tapi ingat, tetap agama jelas. Lakum dinukum waliyadin. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah, innad dina indallahil Islam, adalah agama Islam. Oleh karena itu, sekali lagi, bawa anaknya, didiklah dengan didikan yang baik, ajarkanlah dengan ajaran yang baik. Karena dalam syariat agama, wajib bapak mengambil alih. Kenapa? Sudah berbeda dengan agamanya. Boleh bapaknya mengambil alih dan mendidiknya dengan didikan agama. Inilah adalah satu kebaikan dan satu hal yang disudahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjaganya daripada hal-hal yang tidak baik, kemusyrikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi kita berharap ya Allah agar penonton di rumah mendapatkan anak yang saleh salehah, Amin. bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Amin, ya Allah. dan dijauhkan daripada fitnah-fitnah dunia dan jauh daripada godaan syaitan. Amin ya Amin. Allah ya Rabbal alamin. Alamin, Masya Allah. Ya jelas banget nih buat jamaah Islam Dinda tadi yang bertanya. Terima kasih banyak Habib atas jawabannya. Ya. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Dinda. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam Dinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa sih? Aku penasaran.